Lelang dakwah. Mobil BMW legendaris dan penuh historis milik almarhum Ustadz Insan LS Mokoginta kami lelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia Kota Malang. Lelang ini dapat Anda ikuti di www.hayasophia.id. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Ubcha Mistayim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para murtadin seringkali beralasan dengan surah Al-Maidah ayat ke-68 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyana wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Al-ayah. Ayat ini berarti katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak pada agama yang sebenarnya kecuali apabila kamu turuti Taurat dan Injil dan apa-apa yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu. Nah, ayat ini yang dijadikan alasan oleh para murtadin. Mereka berkata, ayat ini bukanlah untuk pertama kali saya baca, melainkan sudah ratusan kali. Tetapi pada kali terakhir Allah telah membisikkan dalam roh jiwa saya bahwa yang dimaksudkan Taurat dan Injil dalam ayat Quran itu adalah Taurat dan Injil yang ada terdapat dalam Alkitab atau Bible sekarang ini. Atas alasan tersebut dan tuduhan tersebut bahwa Taurat dan Injil yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Taurat dan Injil yang dikenal sebagai Bible saat ini, maka saya jawab sebagai berikut. Taurat dan Injil yang tersebut dalam surah Al-Maidah 68 itu bukanlah Taurat dan Injil yang terdapat dalam Alkitab atau Bible, yang isinya terdiri dari Perjanjian Lama yang terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru yang berisi 27 buah yang terdiri dari 4 Injil karangan, 1 Kisah Rasul, 14 surat kiriman Paulus, 1 surat kiriman Yakub, 2 surat kiriman Petrus, 3 surat kiriman Yohanes, 1 surat kiriman Yahuda, dan 1 kitab Wahyu. Yang dimaksud Taurat dan Injil pada ayat Al-Quran tersebut adalah firman Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam dan disampaikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam sebagaimana yang diterangkan di dalam Bible mereka sendiri, yaitu dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat yang kedua. Wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa tersebut ditulis menjadi kitab yang disebut Taurat. Dengan kitab inilah Nabi Musa alaihissalam memimpin umatnya, bangsa Israel. Nah, setelah beliau meninggal dunia, kitab Taurat yang suci telah dikotori oleh kaum Yahudi, terutama oleh pemuka-pemuka agama mereka sendiri. Nah, karena kitab suci Taurat sudah tidak suci lagi, maka Allah turunkanlah kitab suci yang lain, yaitu Injil kepada Nabi Isa atau Yesus alaihissalam.
Karena Yahudi selalu mengejar Yesus untuk dibunuh, maka Yesus dan para muridnya tidak sempat untuk menuliskan kitab Injil ini. Setelah 3 tahun Yesus menjalankan tugasnya mengajar Injil, di mana ketika beliau mengajarkan Injil ini, ajaran yang beliau sampaikan tidak pernah ditulis sama sekali. Kemudian menurut keyakinan Kristen, Yesus ditangkap oleh kaum Yahudi, kemudian disalib dan menemui ajalnya di kayu salib. Nah, sedangkan Al-Quran memberikan kesaksian yang berbeda, yang disalib itu bukanlah Nabi Isa atau Yesus alaihissalam, melainkan orang lain yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Setelah Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tidak ada lagi di dunia ini berdasarkan keyakinan orang-orang Kristen tadi, ya. Jadi setelah mati dibunuh dengan cara disalib, 60 tahun kemudian ada seorang yang menulis buku yang kemudian diberi nama Matius. Sedangkan penulis buku Matius ini bukanlah Matius pemungut cukai yang merupakan murid Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Siapa Matius ini? Dia adalah seorang yang tidak dikenal. Lalu berturut-turut ditulis lagi oleh orang yang bernama Markus, oleh orang yang bernama Lukas, dan oleh orang yang bernama Yohanes. Nah, begitu juga Yohanes ini bukanlah Yohanes bin Zabdi, murid Yesus. Jadi sama halnya seperti Matius dan Yohanes, keduanya bukanlah murid Yesus. Apalagi Markus dan Lukas, yang memang tidak ada disebutkan nama Markus dan Lukas di antara 12 murid Yesus alaihissalam. Adapun isi dari keempat Injil itu jauh berbeda dengan firman Allah yang semula diturunkan langsung melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul yang bersangkutan. Nah, sebagai bukti, mari kita simak dan kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Di sana diterangkan, jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Ayat ini mengajari umat untuk bertauhid yang mengesahkan Allah yang Maha Esa. Yang kedua, kita baca lagi Injil karangan Matius pasal 4 ayat yang ke-10 yang menyatakan, lalu kata Yesus kepadanya, enyahlah engkau dari sini hai iblis, karena telah tersurat, hendaklah engkau menyembah Allah Tuhanmu dan beribadat hanya kepadanya saja. Ayat ini juga mengajarkan keesaan Allah. Sedangkan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 diterangkan sebagai berikut. Sebab itu hendaklah diketahui oleh segala isi rumah Israel dengan yakin bahwa Allah sudah menjadikan Yesus itu Tuhan dan Kristus, yaitu Yesus yang kamu salibkan. Jadi kalau 2 ayat yang saya baca di awal tadi yang ada di kitab Perjanjian Lama dalam kitab Keluaran dan dalam kitab Perjanjian Baru Injil karangan Matius yang mengajarkan tauhid, tapi begitu kita melihat di dalam Kisah Rasul ada ajaran yang menyatakan bahwa hendaklah diketahui oleh seluruh isi rumah Israel bahwa Allah sudah menjadikan Yesus yang mati di salib itu sebagai Tuhan dan Kristus. Ini jelas bahwa ayat dalam Kisah Rasul ini sangat jelas mengajarkan manusia untuk melakukan kesyirikan. Artinya ajaran menyekutukan Tuhan dengan Yesus. Padahal kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 tadi jelas melarang agar tidak ada Tuhan lain di hadapan Allah. Namun orang Kristen biasanya mengatakan bahwa hal itu bukanlah syirik, tetapi menurut Islam yang demikian itu sudah merupakan syirik yang nyata dan dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi kami perlu menegaskan bahwa pengertian surah Al-Maidah ayat 68 yang sebenarnya adalah seandainya ahli kitab yaitu kaum Yahudi mengikuti Tauratnya dan golongan Nasrani mengikuti Injilnya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa atau Yesus alaihissalam, maka ini yang dinamakan taat kepada Allah. Niscaya mereka akan sejalan dengan umat Islam. Di dalam Al-Quran disebut sebagai kalimatin sawa, jadi seruan kepada orang-orang Yahudi, seruan kepada orang-orang Nasrani
sebagai ahlul kitab untuk kembali kepada kalimat yang sama. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattahida ba'duna ba'dan arbabam min dunillah fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Jadi jelas bahwa Al-Quran sama sekali tidak mengajarkan kesyirikan. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa Taurat dan Injil yang sekarang ada di dalam kitab yang bernama Holy Bible atau Alkitab itu sudah tidak sama sebagaimana Taurat dan Injil yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa atau Yesus alaihissalam, karena di dalamnya sudah mengalami tahrif, sudah mengalami interpolasi, sudah dikotori oleh tangan-tangan kotor orang Yahudi dan para penulisnya. Mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat untuk meneguhkan akidah dan tauhid kita. Dan insya Allah akan saya sambung kembali dengan bagian-bagian lain menjawab fitnah dari para murtadin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Anwar Lutfi di ujung timur Pulau Madura. Allah